Bayangkan ketika seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas sedang ingin bangun tidur, berjalan ke dapur, atau memegang sesuatu, tetapi tiba-tiba tangan atau kaki mereka terasa seperti kesemutan, baal, dingin, bahkan seperti tidak punya tenaga. Sensasi mati rasa ini seringkali membuat lansia panik, takut, dan bingung harus berbuat apa karena kondisi ini datang tiba-tiba dan kadang muncul berkali-kali dalam sehari. Padahal perasaan mati rasa pada tangan dan kaki bukan hanya sekedar masalah ringan. Ini bisa menjadi pertanda bahwa tubuh sedang mengalami penurunan fungsi saraf, sirkulasi darah yang melemah, kekurangan nutrisi, atau kebiasaan harian yang selama ini dianggap sepele, tetapi ternyata mempengaruhi kesehatan secara perlahan. Hari ini kita akan membahas dengan lengkap dan pelan-pelan tentang apa saja penyebab mati rasa pada tangan dan kaki lansia, bagaimana cara menguranginya, kebiasaan sederhana yang bisa membantu memperbaiki aliran darah, serta langkah-langkah alami yang aman dilakukan di rumah. Semoga pembahasan panjang ini bisa memberi ketenangan dan membuat para lansia lebih percaya diri menghadapi kondisi tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat terbaikku, para orang tua hebat di rumah. Semoga hari ini menjadi hari yang membawa kesehatan dan ketenangan untuk kita semua. Terima kasih karena masih setia belajar hal-hal baru demi menjaga tubuh tetap kuat di usia yang semakin senior. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas secara menyeluruh tentang keluhan tangan dan kaki yang sering mati rasa pada lansia. Kita akan membahasnya secara mengalir, perlahan, ringan, dan mudah dipahami agar bisa didengarkan sambil duduk santai. Saat seseorang memasuki usia lanjut, tubuh mulai mengalami perubahan dalam hampir semua sistem, terutama sistem saraf dan aliran darah. Banyak lansia tidak menyadari bahwa pembuluh darah mereka sudah tidak fleksibel dulu, sehingga aliran darah menuju tangan dan kaki menjadi lebih lambat. Ketika aliran darah menurun, saraf pun ikut terpengaruh, sehingga timbul rasa kesemutan, baal, seperti ditusuk-tusuk halus, atau bahkan rasa panas di telapak kaki. Dalam beberapa kasus, mati rasa ini bisa dipicu oleh posisi tubuh yang sama dalam waktu lama, misalnya duduk bersila terlalu lama, tidur dengan posisi tangan tertindih, atau memakai bantal yang terlalu tinggi saat tidur. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sederhana, tapi pada lansia yang pembuluh darahnya sudah melemah, efeknya menjadi lebih besar. Selain itu, mati rasa juga sangat berkaitan dengan masalah saraf perifer. Saraf perifer adalah saraf yang berada di luar otak dan tulang belakang. Saraf-saraf kecil inilah yang bertugas membawa pesan dari tubuh menuju otak, termasuk rasa sentuhan, panas, dingin, atau rasa tidak nyaman. Pada lansia, saraf perifer ini bisa melemah karena kekurangan vitamin B, terutama B1, B6, dan B12. Kekurangan vitamin ini sering terjadi karena pola makan yang kurang beragam, konsumsi makanan instan, atau gangguan penyerapan nutrisi. Ketika saraf tidak mendapat nutrisi yang cukup, sinyal yang dikirim ke otak menjadi tidak stabil, sehingga muncullah sensasi mati rasa. Beberapa lansia juga mengalami mati rasa karena gula darah yang tidak stabil. Ketika gula darah tinggi dalam waktu lama, pembuluh darah kecil dan serabut saraf menjadi rusak. Inilah yang sering dialami para lansia diabetes. Awalnya hanya kesemutan kecil, tapi lama-lama bisa berkembang menjadi neuropati, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan sensasi kebas, terasa panas, atau bahkan seperti berjalan di atas kapas. Karena itu, bagi lansia diabetes, mengontrol makan dan menjaga gula darah tetap stabil agar saraf-saraf kecil di kaki tetap bisa bekerja dengan baik. Penyebab lainnya adalah kolesterol yang terlalu tinggi yang membuat aliran darah menjadi tersumbat oleh plak lemak. Ketika aliran darah ke tangan dan kaki terhambat, maka rasa dingin, kesemutan, atau mati rasa mudah sekali muncul. Kondisi ini sering tidak disadari karena tidak selalu menimbulkan rasa sakit. Kita baru sadar setelah telapak tangan sulit digerakkan atau kaki terasa berat ketika melangkah. Itulah mengapa menjaga kolesterol tetap stabil juga menjadi bagian dari upaya mencegah mati rasa pada lansia.
Masalah tekanan darah juga sangat berpengaruh. Baik tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah, keduanya bisa mempengaruhi aliran darah menuju ujung-ujung tubuh. Jika tekanan darah rendah, aliran darah menjadi terlalu lambat sehingga kaki dan tangan mudah kesemutan. Tetapi jika tekanan darah tinggi, pembuluh darah menjadi tegang dan mudah rusak. Jadi penting sekali bagi lansia untuk mengecek tekanan darah secara berkala di rumah, karena tubuh di usia lanjut jauh lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Selain faktor-faktor tersebut, kebiasaan harian juga secara tak disadari bisa memicu mati rasa. Misalnya terlalu sedikit minum air putih. Dehidrasi ringan pada lansia sangat sering menyebabkan darah menjadi lebih kental sehingga aliran darah tidak lancar atau jarang bergerak. Banyak lansia duduk terlalu lama tanpa berpindah posisi, padahal tubuh membutuhkan sedikit gerakan untuk mendorong sirkulasi darah kembali mengalir lancar. Kebiasaan merokok, walaupun hanya 1 batang sehari, juga bisa membuat pembuluh darah menyempit. Asupan makanan yang banyak garam juga bisa mempengaruhi tekanan darah dan memperburuk kondisi saraf. Karena itu, bagi lansia diabetes, mengontrol makan dan menjaga gula darah tetap stabil sangat penting agar saraf-saraf kecil di kaki tetap bisa bekerja dengan baik. Penyebab lainnya adalah kolesterol yang terlalu tinggi yang membuat aliran darah menjadi tersumbat oleh plak lemak. Ketika aliran darah ke tangan dan kaki terhambat, maka rasa dingin, kesemutan, atau mati rasa mudah sekali muncul. Kondisi ini sering tidak disadari karena tidak selalu menimbulkan rasa sakit. Kita baru sadar setelah telapak tangan sulit digerakkan atau kaki terasa berat ketika melangkah. Itulah mengapa menjaga kolesterol tetap stabil juga menjadi bagian dari upaya mencegah mati rasa pada lansia. Masalah tekanan darah juga sangat berpengaruh. Baik tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah, keduanya bisa mempengaruhi aliran darah menuju ujung-ujung tubuh. Jika tekanan darah rendah, aliran darah menjadi terlalu lambat sehingga kaki dan tangan mudah kesemutan. Tetapi jika tekanan darah tinggi, pembuluh darah menjadi tegang dan mudah rusak. Jadi penting sekali bagi lansia untuk mengecek tekanan darah secara berkala di rumah, karena tubuh di usia lanjut jauh lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Bagi lansia diabetes, mengontrol gula darah adalah kunci utama. Pola makan rendah gula, memilih karbohidrat kompleks, serta berjalan kaki 15-20 menit setelah makan terbukti sangat membantu menjaga saraf tetap sehat. Sedangkan bagi lansia dengan kolesterol tinggi, membatasi gorengan, makanan berlemak, dan memperbanyak sayur sangat dianjurkan untuk menjaga pembuluh darah tetap bersih. Tidur yang cukup dan posisi tidur yang benar juga penting. Hindari tidur dengan tangan tertindih atau kaki berada di bawah tubuh. Pilih bantal yang tidak terlalu tinggi agar leher tidak tertekuk, karena saraf di leher terhubung langsung ke tangan. Jika leher terjepit, tangan mudah sekali mati rasa ketika bangun tidur. Sebagai langkah tambahan, latihan pernafasan juga bisa membantu mengurangi mati rasa. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan selama 6 detik. Latihan pernapasan ini membantu saraf menjadi lebih rileks dan meningkatkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang juga tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental. Lansia yang sering cemas, stres, atau banyak pikiran biasanya mengalami ketegangan saraf yang membuat aliran darah tidak lancar. Menenangkan diri dengan membaca, mendengarkan murotal, atau duduk santai sambil meminum air hangat bisa merilekskan sistem saraf. Jika mati rasa berlangsung terus-menerus, tidak membaik setelah istirahat, atau disertai keluhan lain seperti kaki membengkak, luka yang tidak sembuh, atau sensasi terbakar, maka sebaiknya diperiksa oleh dokter. Bisa jadi ada masalah saraf yang lebih serius, penyumbatan pembuluh darah, atau kondisi lain yang perlu ditangani lebih cepat. Demikian pembahasan lengkap tentang cara mengatasi tangan dan kaki lansia yang sering mati rasa. Semoga penjelasan yang panjang, mengalir, dan mudah dipahami ini bisa membantu para orang tua kita merasa lebih tenang dan lebih tahu apa yang harus dilakukan di rumah.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan yang kuat dan kehidupan yang penuh ketenangan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.